Balik lagi ke video saya, tapi sebelumnya kita ngopi dulu yuk. Salah. Oke, hari ini saya pengen ngasih sedikit tips yang pengen saya share ke teman-teman tentang penggunaan iPhone. Terutama di iOS terakhir ini saya pakai di iOS 15. Apa aja sih yang bisa kita utak-atik di iPhone ini? Kita mulai dengan Control Center. Seperti yang kita ketahui, Apple itu sudah memberikan fitur Control Center ini mungkin dari iOS berapa saya juga lupa, iOS 10 mungkin ya. Dari yang pertama-tama untuk pengaturan network, airplane, wifi, bluetooth, dan jaringan SIM card. Lalu untuk rotasi layar, fokus yang terakhir-terakhir dia udah tambahkan. Lalu untuk brightness, ketajaman warna, untuk volume audio, center, kalkulator, kamera, screen recording. Juga saya tambahkan beberapa notes dan voice command. Jadi ini fitur yang menurut saya sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat membantu sekali. Jadi kita nggak usah masuk ke menu setting, tinggal main aja di control centernya. Yang pengen saya kasih unjuk yaitu fitur center. Contoh saya tekan dan tahan, nah ini keluar nih. Nah ini kalau misalnya kita naikin, makin tinggi itu makin terang. Ini paling terangnya segini. Kalau kalian bisa lihat, nah ini kelihatan ya. Ini mati, ini hidup, makin lama makin terang. Itu cuma tinggal di slide ke atas aja. Gampang banget ya. Oke. Lalu untuk fitur menariknya yaitu untuk kamera sendiri kita bisa melakukan pemilihan. Kita bisa take selfie, record video, take portrait, foto selfie dengan kita klik dan tahan aja. Langsung dia otomatis langsung kebuka. Untuk screen recording juga sama. Dia bisa merekam foto, Line, Telegram, Zoom. Ini aplikasi yang terinstall di sini. Kita juga bisa mematikan mikrofonnya. Ini untuk screen recording. Juga saya tambahkan notes. Jika kalau misalnya saya ingin bikin notes cepat langsung baru, itu langsung masuk ke ininya aja, ke control center, dia otomatis nge-save. Untuk voice memo kita bisa langsung recording baru atau kita play yang sudah ada, tiga voice recording yang terakhir. Untuk brightness kita bisa atur tingkat kecerahan dari layar. Ini gelap, makin lama makin gelap, makin turun, kita tinggal bikin ke atas atau ke bawah. Ada night shift-nya juga. Jadi kalau malam-malam misalnya di kamar agak gelap, kita bisa nyalakan night shift, jadi mata kita nggak terlalu pusing atau lelah gitu ya. True tone juga kita bisa aktifkan di sini, mati hidupkan. Dark mode juga bisa kita mati hidupkan juga di sini. Oke. Lalu untuk volume sendiri kita bisa kecilkan, di mute, bisa juga di mute di sini. Lalu kita bisa tinggikan juga suara volumenya. Oke, ini untuk control center yang biasa saya pakai. Di sisi network kita bisa, nah ini untuk wifi sendiri kita bisa cari nih, kita mau pilih pakai wifi yang mana, itu kita bisa pilih aja yang ada di control center. Oke, bluetooth juga sama. Kalau misalnya kita klik dan tahan, keluar entar list bluetooth yang pernah kita pairing atau yang terdetek oleh iPhone. Itu AirDrop juga sama. Kalau kalian mau pindahin file dari iPhone ini ke iPhone yang lain atau sebaliknya, atau ke perangkat Apple yang lain, bisa langsung di setting di sini. Lalu untuk audio sendiri kita bisa langsung buka. Kalau kita klik dan tahan itu kita bisa langsung buka fitur audio kecil ini. Volumenya bisa kita atur, kita play, next atau previous. Oke, untuk fokus sendiri yang terakhir kita bisa atur nih, mau do not disturb kita nyalain, atau personal setting kita nyalakan, atau walk atau sleep kita bisa atur sendiri. Personal misalnya kita mau forward hour misalnya gitu ya, itu do not disturb, jangan ganggu, jadi notifikasi semuanya mati. Atau kalau kalian mau tambahkan di fokus di sini juga ada gitu. Ini untuk control center, jadi sebenarnya bisa kita tambahkan atau kurangkan tergantung dari aplikasi yang kita install. Seperti yang terlihat di sini, bisa di flashlight center kita nggak mau masukkan, kalkulator mau kita hilangkan, kita mau tambahkan misalnya alarm itu bisa,
Oke, misalnya ini ada aplikasi Zazam buat merecognize lagu misalnya. Ini aplikasi pihak ketiga, bukan bawaan dari iPhone-nya sendiri, itu bisa langsung masuk. Jadi tergantung aplikasinya ya. Oke. Tips selanjutnya adalah kita bisa mengcustomize nada getar untuk masing-masing kontak. Akan saya contohkan. Oke, untuk mengcustomize-nya kita tinggal pilih kontak yang ingin kita edit. Kita pilih edit. Lalu di sini kita ada ringtone. Dan kita pilih vibration. Oke, kita create new vibration. Ini kita bikin vibration baru. Kita contohkan ya. Oke. Ini teman-teman bisa edit sendiri. Oke, kita bisa play. Dengan seperti ini, teman-teman bisa tahu. Kalau misalnya getar seperti ini, siapa yang sedang menelpon, kita save. Vibrate. Getar ya, kita masukin getar, save. Oke. Dan oke, jadi kita pilih untuk ringtone untuk si kontak ini misalnya sebagai getar. Gitu, oke. Next, jika teman-teman ingin melakukan replacement text, misalnya kalian suka mengetik beberapa kata yang suka diulang-ulang, jadi kita nggak usah ketik berkali-kali, kita tinggal save aja otomatis. Saya akan contohkan. Pertama-tama kita harus melakukan setting dulu. Kita ke menu setting, lalu kita pilih keyboard. Oke. Lalu text replacement. Nah, kita bisa add di sini. Phrase-nya misalnya SS. Sehat selalu. Lalu shortcut-nya kita akan pilih SS. Save. Nah, pakainya gimana? Kalau misalnya kita add note SS. Oke. Langsung dia keganti sehat selalu. Gitu. Fitur menarik lainnya, coba kalian perhatikan. Nah, dia ada app switcher-nya. Saya nggak pencet apa-apa, saya cuma ngetap di belakangnya ini sebanyak 2 kali. Dia langsung buka. Ini fiturnya bisa kita setting. Kita search aja touch. Lalu cari yang namanya double tap. Kita pilih back tap. Ini on. Double tap itu app switcher. Jadi ini kalau misalnya kalian ngetap 2 kali, kayak tadi di belakangnya dia otomatis akan switch aplikasi yang lagi kebuka. Triple tap juga kalian misalnya mau setting kamera misalnya ya. Saya coba setting kamera. Triple tap 1, 2, 3. Otomatis dia buka kamera. Bagi kalian yang tidak suka ditelepon oleh orang-orang yang tidak kita kenal, yang tidak ada di phonebook iPhone kalian, itu kalian bisa melakukan mute atau jadi tidak ada nada dering ya untuk panggilan tersebut. Caranya adalah kita buka setting, lalu kita pilih phone, lalu kita pilih silence unknown callers. Lalu habis itu kita geser aja ke kanan untuk mengaktifkannya. Dengan demikian yang nggak ada nomornya otomatis akan ke mute. Tips selanjutnya adalah jika kalian ingin melakukan foto berkali-kali untuk memilih foto yang paling bagus. Caranya adalah kalian buka kamera. Oke. Oke, jadi Anda melakukan foto burst, ada 33 foto. Next, jika kalian ingin melakukan fotonya pendek, jadi semacam bikin video pendek, klik dan tahan button ini. Nah, dia akan berubah jadi video. Misalnya kita memvideokan selama 4 detik atau 5 detik. Oke. Tips selanjutnya, jika kalian ingin melakukan handwriting message, caranya bagaimana? Kita buka aplikasi message. Oke, kita ketik di sini dan kita rotate.
Nah, kita pilih yang button simbol yang kecil di sini ya. Nah, di sini kalian bisa pilih tuh apa aja yang mau dipakai misalnya gitu ya. Hebat, selamat ulang tahun. Aku oke. Dan kirim. Iya. Gitu ya caranya ya. Tips selanjutnya, jika kalian ingin misalnya buka browser Safari atau Google Chrome, tapi kalian sudah browsing terlalu jauh ke bawah, tapi kalian pengen naik ke atas gitu loh, pengen baca ulang dari atas, gimana sih caranya? Oke, pertama-tama kita buka Chrome. Oke, misalnya kita buka Detik, ini kita sudah baca misalnya jauh sekali sampai bawah. Oke, ini kan masih scroll, kita pengen baca dari atas lagi, kita tinggal pencet yang di atas saja. Otomatis dia balik ke atas. Gitu ya. Tips selanjutnya, seperti yang kalian tahu, kalkulator iPhone kan simple banget ya. Kayak kalkulator biasa buat hitung-hitung biasa. Tapi kalau misalnya kalian anak teknik yang pengen kalkulator yang lebih advance, lebih scientific, itu bagaimana sih caranya? Itu sangat-sangat simple. Caranya adalah kita buka dulu aplikasi kalkulator. Oke, ini simple sekali ya. Kita cuma bisa tambah, kurang, kali, bagi seperti biasa. Kalau kita pengen yang lebih advance, tinggal pakai aja. Oke, ini kita jadi scientific kalkulator. Ada bermacam-macam operasi yang bisa kita lakukan di sini ya. Tips selanjutnya, kalau kalian pengen mengukur berapa derajat kemiringan dari benda-benda di sekitar kalian, misalnya meja, atau kalian yang punya alat-alat yang canggih-canggih, ingin mengukur kemiringan dari suatu benda tersebut, iPhone sudah menyediakannya. Oke, pertama-tama kita buka aplikasi namanya Measure, lalu kita ke tab level. Nah, ini kalau kita miring-miringkan, ini ketahuan ini ada minus berapa derajat kemiringan dari benda-benda kita. Kita pengen lihat meja kita tuh rata apa enggak sih. Oke, ternyata rata ya kawan-kawan ya. Gitu, kita miringan lagi, otomatis dia langsung miring. Oke. Bagi kalian yang ingin pindahin aplikasi kalian di grouping ke folder-folder yang lain, itu ada cara yang sangat-sangat efisien. Jadi kita nggak usah pindahin satu-satu. Biasanya kan kita pindahin, klik tahan, kita pindahin satu-satu ini ya. Caranya itu sangat gampang. Kita klik dan tahan sampai aplikasinya itu seperti biasa goyang-goyang, lalu kita pencet aplikasi yang lain, 1, 2, lalu kita buka ke satu folder yang pengen kita masukin di situ, lepas. Nah, ini otomatis langsung masuk ke sini. Ini sangat-sangat membantu sih teman-teman ya. Pada aplikasi foto kita bisa loh ngumpetin foto yang pernah kita simpan. Caranya kita pilih aplikasi foto, kita pilih foto yang kita pengen hide, lalu kita hide. Oke. Nah, otomatis dia akan hidden, dia akan ngumpet. Jadi nggak di sini, udah nggak ada lagi. Nah, adanya di mana? Kita bisa lihat di folder album itu di hidden. Oke, jadi di sini semua dia ngumpet. iPhone yang sekarang kan besar-besar ya, termasuk iPhone mini pun dibilang layarnya sudah lebar. Kalau kita pakai menggunakan satu tangan dong, itu kayaknya nggak enak banget, apalagi kalau untuk ngetik. Nah, ada tips untuk teman-teman supaya bisa mengetik dengan satu tangan aja, tangan kiri atau tangan kanan. Bagaimana caranya? Kita tinggal buka aja. Misalnya kita pakai contoh notes ya. Kita contoh notes. Kita mau ngetik di sini misalnya ya. Teman-teman tinggal klik icon globe. Nah, bisa kalian pilih, klik tahan. Ini ada yang paling bawah, kita lihat sini ada tanda panah ke kiri, tengah, dan tanda panahnya ke kanan. Nah, ini bedanya apa sih? Nah, ini kita bisa lihat. Ini kalau misalnya Anda pengen pakai tangan yang kiri. Oke. Kalau misalnya kita klik yang kanan, Anda misalnya satu tangan aja pakai tangan kanan. Ini sangat-sangat enak. Jadi nggak usah pakai dua tangan. Kalau misalnya kita yang standar kan, ini apa namanya, lebar ya sampai ujung sini. Bedanya kalau kita pilih yang
ini kiri atau kanan, kita bisa lebih simple ngetiknya gitu. Oke, untuk munculin globe ini caranya adalah kita ke menu setting dulu. Oke, setting, lalu keyboard lagi, lalu kita pilih yang namanya keyboard. Keyboardnya ini kita harus minimal ada 3 ya, harus minimal ada 3. Soalnya kalau ada 2, misalnya saya aktifin English dan emoji, kita buang Indonesia dulu misalnya, itu nggak ada globe-nya ya, jadi globe-nya hilang. Kalau misalnya teman-teman ingin aktifkan lagi, tambahin aja keyboard baru, misalnya Indonesian. Oke, kita ke note, ada deh globe-nya, jadi kalian bisa pakai untuk kanan kiri gitu ya. Oke, trik yang selanjutnya, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan hapus karakter pada teks yang teman-teman ketik, misalnya teman-teman di sini ya ada yang salah, misalnya beberapa huruf pengen kalian ganti, caranya adalah kita tekan dan tahan tombol spasi. Nah, kita baru geser-geser tuh mau di mana ya yang salah, misalnya ya kayaknya salah, kita delete, udah selesai. Huruf yang lain, oke, sangat membantu sekali teman-teman ya kalau misalnya ada yang suka mengetik dan ngetik cepat dan kesalahannya di tengah-tengah gitu kan, agak ribet. Kalau misalnya kita harus satu-satu begini agak susah ya, jadi kita nggak usah hapus satu persatu tapi tinggal tahan aja. Oke, itu ya. Kita juga bisa mengunci notes yang sudah kita catat di aplikasi Notes, yaitu dengan cara kita buka aplikasi Notes ya, kita back, lalu kita pilih salah satu dokumen dulu, lalu kita pilih titik 3 yang di atas kanan ini, pojok kanan, kita pilih lock. Oke, lalu kalian kalau saya pakai Touch ID bisa langsung Touch ID, lalu kita kunci, Note is locked, view note, kita bisa langsung buka gitu. Kalau kalian mau pakai password juga nggak masalah, bisa enter password di sini gitu. Ada yang menarik lagi di aplikasi Notes bawaan Apple, yaitu kita bisa langsung scanning dokumen. Oke, kita buka. Oke, lalu kita pilih scan dokumen. Oke, kita ambil contoh ini dokumennya, kita scan dokumen. Oke, nah ini dia langsung, saya nggak pencet apa-apa, dia otomatis melakukan scanning sendiri. Dia otomatis langsung masuk ke dokumen. Oke, lalu kita save. Oke, ini bisa langsung jadi dokumen. Kita bisa share atau copy atau kita kirim kemanapun. Kembali tips dari aplikasi Notes. Jadi kali ini kita bisa melakukan ekstrak teks ya atau tulisan langsung dari aplikasi Notes itu sendiri. Caranya itu gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasi Notes. Oke, lalu aplikasi Notes ini blank dokumen baru. Kita tekan aja dimanapun itu. Lalu pilih yang garis 3 yang tengah ini. Nah, yang dia kan otomatis jadi keren ini. Nah, jadi langsung iPhone ini langsung kenalin tulisan-tulisan yang ada di sini. Oke, dia langsung otomatis kenalin, otomatis dia akan udah tertulis nih. Jadi kita nggak usah scanning lagi, ini paling cepat sih, tapi Anda harus pelan-pelan jadi biar aplikasi kameranya itu bisa nge-recognize tulisan-tulisan yang lagi direkam. Oke. Lalu untuk kamera sendiri ada suatu fitur yang menarik yang bisa saya tunjukkan. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengcapture tulisan dari sebuah dokumen atau teks atau apapun itu, kalian bisa gampang aja nge-scan foto. Nah ini kalau misalnya saya ambil contoh ini dokumen ini, saya tinggal buka aplikasi kamera. Buka aplikasi kamera biasa aja. Kita foto aja biasa.
Oke, dengan sudah masuknya foto dari galeri, misalnya kalau kita pengen ngelihat tulisannya aja, kita buka foto di galeri ini. Oke, dan kita klik simbol garis 3 yang di sini. Nah, dia otomatis langsung meng-highlight tulisan yang terbaca di sini. Kita tinggal select all, misalnya copy, kita taruh di notes, paste, langsung dia masuk ke sini. Seperti yang kalian lihat tadi kan dokumennya nggak lurus ya, dia masih bisa ngebaca. Ada tips singkat lagi bagi kalian yang diminta untuk melakukan tanda tangan di foto di iPhone, itu sudah disediakan untuk fitur sign page ya. Jadi caranya gimana? Kita tinggal buka aja foto, salah satu foto kalian ya, yang pengen diminta untuk tanda tangan. Kita klik edit foto tersebut, lalu klik simbol spidol yang sini. Oke. Lalu klik tanda tambah. Nah, di sini ada beberapa pilihan, lalu pilih signature atau tanda tangan. Nah, ini saya udah coba iseng untuk melakukan tanda tangan digital. Kalau misalnya kalian pengen tambahin tanda tangan digital lagi, tinggal add or remove. Oke, kita tinggal tambahin lagi. Misalnya aku. Dan oke, tanda tangan udah terbentuk, kita tinggal masukin aja di sini. Dan otomatis di gambar tersebut udah ada tanda tangan kalian. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan kalian subscribe, like, dan aktifkan lonceng untuk menerima video menarik lainnya. Salam sehat selalu.